Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes intelijensi umum pada CPNS. Contoh soal nomor 1. Untuk bisa terpilih menjadi pegawai teladan di sebuah pabrik mobil, seorang karyawan harus rajin bekerja, berprestasi, dan sudah bekerja minimal 5 tahun. Pak Harun adalah satpam yang sangat disiplin. Ia baru bekerja 3 tahun. Tahun lalu, ia berhasil menangkap seorang pencuri sepeda motor milik karyawan. Dewi adalah staf tata usaha yang sering berbelanja pada jam kerja. Ia sudah bekerja selama 7 tahun. Pak Yanto bekerja di bagian produksi selama 6 tahun. Sering izin karena merasa kurang sehat. Sementara Yeni bekerja di bagian pemasaran. Penjualan melebihi target dan telah bekerja selama 5 tahun. Endang sangat rajin masuk kerja. Ia adalah karyawan tata usaha dan telah bekerja selama 4 tahun. Gelar pegawai teladan sebaiknya diberikan kepada A. Pak Harun, B. Pak Yanto, C. Dewi, D. Yeni, E. Endang. Pembahasan. Syarat sebagai pegawai teladan, berprestasi, sudah bekerja minimal 5 tahun. Pak Harun, disiplin, pernah menangkap pencuri, bekerja 3 tahun, tidak terpilih karena masa kerja di bawah 5 tahun. Dewi, berbelanja saat jam kerja, masa kerja 7 tahun, tidak terpilih karena kurang disiplin. Pak Yanto, sering izin, masa kerja 6 tahun, tidak terpilih karena kurang disiplin. Endang, rajin masuk kerja, masa kerja 4 tahun, tidak terpilih karena masa kerja di bawah 5 tahun. Yeni, penjualan melebihi target, masa kerja 5 tahun, terpilih karena berprestasi dan bekerja selama 5 tahun. Jadi, jawaban yang tepat adalah D, Yeni. Contoh soal nomor 2. 3 tim pendaki gunung harus dibentuk, dengan masing-masing tim terdiri atas 3 orang. A. Harus berada dalam satu tim dengan D. B. Tidak boleh setim dengan G atau C. C. Tidak boleh dipisahkan dengan I. E dan H harus berada dalam tim yang sama dengan B. Sedangkan F harus dipisahkan dengan A. Untuk tiap tim yang dapat dibentuk adalah A. ADG BIH CEF, B. ABG DEH CIF, C. AIF BEH CDF, D. ADI BEH CGF, E. EHB ADG CIF. Pembahasan. Simbol X berarti tidak boleh satu tim. Simbol koma boleh satu tim. Dengan keterangan, A harus berada dalam satu tim dengan D, sehingga A, D. B tidak boleh setim dengan G atau C, sehingga B, X, G, dan B, X, C. C tidak boleh dipisahkan dengan I, sehingga CI. E dan H harus berada dalam tim yang sama dengan B, sehingga EHB. F harus dipisahkan dengan A, sehingga FXA. Selanjutnya, kelompokkan yang boleh dalam satu tim, dan didapatkan 3 tim, EHB, AD, dan CI, sehingga tersisa G dan F. Untuk F, FXA, maka otomatis F masuk tim CI menjadi CIF. Selanjutnya tersisa G, maka otomatis G masuk tim AD menjadi ADG. Sehingga didapatkan 3 tim, EHB, ADG, CIF. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Contoh soal nomor 3. Ibu Dina ingin memberi polis asuransi jiwa dengan premi termurah. Setelah meneliti puluhan perusahaan asuransi, terpilihlah 5 asuransi yang kredibilitasnya cukup meyakinkan.
Harga polis asuransi bahagia cukup murah, tetapi premi yang harus dibayar per bulannya lebih mahal dari asuransi asal selamat. Meski tetap lebih murah dibandingkan dengan asuransi seger waras, premi yang harus dibayar untuk asuransi ayam tentrem tiap bulannya lebih murah dibandingkan dengan asuransi asal selamat. Tetapi, masih kalah murah dengan asuransi timbang apes. Polis asuransi mana yang memenuhi kriteria Ibu Dina? A. Asuransi timbang apes. B. Asuransi asal selamat. C. Asuransi ayam tentrem. D. Asuransi seger waras. E. Asuransi bahagia. Pembahasan. Simbol lebih besar berarti polis asuransi lebih mahal. Simbol lebih kecil berarti polis asuransi lebih murah. Dengan keterangan, asuransi bahagia lebih besar dari asal selamat, atau asal selamat lebih kecil dari asuransi bahagia. Asuransi bahagia lebih kecil dari seger waras. Ayam tentrem lebih kecil dari asal selamat. Timbang apes lebih kecil dari ayam tentrem. Urutan dari yang paling murah. Asuransi timbang apes, ayam tentrem, asal selamat, asuransi bahagia, seger waras. Sehingga asuransi yang termurah adalah asuransi timbang apes. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Asuransi timbang apes. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Setiap upacara bendera di sekolah dasar, pengaturan baris dilakukan sebagai berikut. Kelas yang bertindak sebagai petugas upacara berbaris menghadap barat. Kelas yang tertua akan berbaris menghadap matahari terbit, sedang sisa kelas yang lain menghadap tiang bendera ke arah utara. Barisan kelas yang menghadap utara diatur sedemikian rupa sehingga barat ke timur berturut-turut adalah kelas termuda sampai kelas tertua. Contoh soal nomor 4. Jika petugas upacara hari ini adalah kelas 3, maka urutan yang menghadap utara dari barat ke timur adalah A. Kelas 3, 5, 4, 2. B. Kelas 6, 5, 4, 2. C. Kelas 5, 4, 2, 1. D. Kelas 1, 2, 4, 5. E. Kelas 6, 5, 4, 3. Pembahasan. Karena petugas upacara hari ini adalah kelas 3, maka kelas 3 berbaris menghadap barat karena sebagai petugas upacara. Kelas 6 berbaris menghadap timur karena kelas tertua menghadap ke arah matahari terbit. Kelas 1, 2, 4, dan 5 menghadap utara karena sisa kelas yang lain menghadap tiang bendera ke arah utara. Sehingga urutan dari barat ke timur adalah kelas 1, 2, 4, 5. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kelas 1, 2, 4, 5. Contoh soal nomor 5. Jika petugas upacara hari ini adalah kelas 6, maka urutan yang menghadap utara dari timur ke barat adalah A. Kelas 3, 1, 4, 2. B. Kelas 4, 5, 3, 2. C. Kelas 1, 3, 4, 5. D. Kelas 3, 4, 1, 6. E. Kelas 4, 3, 2, 1. Pembahasan. Karena petugas upacara hari ini adalah kelas 6, maka kelas 6 berbaris menghadap barat karena sebagai petugas upacara. Kelas 5 berbaris menghadap timur. Kelas 5 menjadi kelas tertua dalam barisan karena kelas 6 sebagai petugas upacara dan kelas tertua menghadap ke arah matahari terbit. Kelas 1, 2, 3, dan 4 menghadap utara dengan urutan dari barat ke timur karena sisa kelas yang lain menghadap ke tiang bendera ke arah utara. Sehingga
Urutan yang menghadap utara dari timur ke barat adalah kelas 4, 3, 2, 1. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Kelas 4, 3, 2, 1. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.